Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Pada sehat semua kan? Ibu harap kalian pada sehat semua ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan kalau kemana-mana. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk jangan lupa untuk absen ya di sidik daya, di bagian komentar juga diisi absen. Nah, pada sebelum memasuki materi pada hari ini, pada minggu lalu kita kan sudah membahas tentang statistika ukuran pemusatan data. Nah, dalam ukuran pemusatan data kemarin kan kita sudah membahas tentang rata-rata, kemudian nilai tengah dan modus. Nah, nilai tengah itu kan median, dan modus itu nilai yang sering banyak muncul. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang statistika ukuran letak data, yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk materi pengantarnya itu ada median. Median itu merupakan nilai tengah data setelah data diurutkan, jadi letaknya berada di tengah-tengah. Jadi misalnya ada data kan udah diurutkan gitu, nah kita cari nilai tengahnya, kan dibagi dua. Kalau median kan nilai data yang diurutkan dibagi gitu kan, ada satu batasannya, berarti itu mediannya. Nah, untuk ukuran letak datanya, gambarannya itu seperti median, ada di tengah-tengahnya dan seterusnya. Jadi misal kalau median itu kan nilai datanya cuma dibagi dua, jadi nanti ada satu titik batasnya itu kan. Kalau nanti itu di sini, kalau ukuran data itu ada kuartil, desil, dan persentil. Kalau kuartil itu nanti dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian 1, 2, 3, 4, tapi dia itu ada 3 batasan aja, 3 batasannya. Nah, itu nanti kuartil. Nah, kalau desil itu nanti dibagi 10 bagian, sedangkan persentil nanti dibagi menjadi 100 bagian. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini bertujuan untuk kita bisa menentukan ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kemudian kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran letak data, yaitu kuartil, persentil, dan desil. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk kuartil, desil, dan persentil itu ada dua, yaitu dengan menggunakan data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggalnya itu misal kita diketahui ada data sebagai berikut, ada 12, 10, 13, 15, 10 sampai yang terakhir 10. Ini yang terakhir 10. Nah, disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi nilai 10-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 10-nya itu ada 6. Kita bisa mencari ini itu menggunakan yang tabel distribusi frekuensi yang data tunggal kemarin. Kita cari torusnya, kemudian kita buat frekuensinya. Nah, ditemukan nilai untuk nilai data 10, dia itu frekuensinya 6. Nah, untuk 12 ini frekuensinya 4, 13 itu 2, 14 2, dan 15 itu 5. Jadi jumlahnya di sini ada 19. Nah, untuk yang pertama itu ada kuartil. Nah, kuartil sendiri itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan karena membagi 4 bagian sama besar, maka ada 3 batasannya, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Misal gini, belahannya itu seperti ini. Misal kita punya garis gak bisa lurus ya, garis lurus seperti ini. Nah, kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi kan sini satu mempunyai 3 batasannya. Jadi kan ada ruangan pertama 1, 2, 3, 4. Nah, 4 bagian sama besar kan. Nah, karena membagi 4 bagian sama besar, maka di situ itu ada 3 batasannya. Berarti di sini batasan pertama, batasan kedua, dan batasan ketiga.
Nah, untuk batasan pertama itu kita bisa sebut dengan Q1, yang ini Q2, dan yang terakhir ini Q3. Dengan keterangan Q1 itu merupakan kuartil bawah, Q2 merupakan kuartil tengah, atau biasa kalau kita itu median, sama kayak median gitu kan. Nah, Q3 itu kuartil atas. Untuk mencari kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas, kita bisa menggunakan rumus Q1 sama dengan data ke I kali N tambah 1 dibagi 4, atau XI N plus 1 dibagi 4. Tadi kan itu kan, nanti di sini itu I-nya itu merupakan ini 1, 2, dan 3. Nah, N-nya itu jumlah datanya. Nanti berarti misal kita cari Q1-nya, berarti nanti X1 ditambah jumlah datanya misal 20 ditambah 1 dibagi 4, itu hasilnya berapa gitu kan. Kita cari nilai data ke hasil ini tadi. Nah, daripada bingung, Ibu langsung ke contohnya. Misalnya Ibu mempunyai data. Itu ini nilainya, nilai 10, frekuensinya itu ada 6. Kemudian 12 itu ada 4, 13 itu ada 2, 14 ada 2, dan 15 ada 5. Dengan jumlah keseluruhannya itu 19. Nah, kita disuruh mencari Q1 dan Q2. Nah, untuk mencari Q1 dan Q2 tadi, kita bisa mempermudah itu menggunakan ini, frekuensi kumulatif. Kita cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Kemarin kan frekuensi kumulatif itu kan penjumlahan antar frekuensi kan. Ini misal di pertama ini 6 ditambah 4 berarti hasilnya 10. Kemudian 10 ditambah 2 hasilnya 12. 12 ditambah 2 hasilnya 14. 14 ditambah 5 hasilnya 19. Jadi kan sama kan. Nah, kita cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Nah, untuk Q1-nya itu rumusnya tadi QI sama dengan XI kali N ditambah 1 dibagi 4. Nah, XI-nya I itu tadi itu angka ya, berarti kayak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau misal kuartil berarti sampai 3 gitu kan. Kalau desil berarti sampai 9 gitu. Nah, kita cari, karena ditanya itu Q1 berarti Q1 sama dengan X1 ditambah N. N itu tadi kan jumlah seluruh datanya kan. Jumlah seluruh datanya itu 19. Berarti 19 ditambah 1 dibagi 4. X1 kali 19 tambah 1 dibagi 4. X1 sama dengan X1 dikali 20 dibagi 4. 20 bagi 4 itu berapa? 20 dibagi 4 itu 5. Jadi nanti X1 dikali 5 hasilnya X5. Jadi X1 Q1-nya sama dengan X5. Nah, kita cari nilai data ke-5. Nilai data ke-5. Berarti kan masih di sini ya. Berarti kalau di sini kan nilai datanya 1 sampai 6. Berarti untuk nilai data ke-5 berarti masuk di sini. Berarti nilai data ke-5 itu 10. Jadi Q1-nya itu 10. Nah, untuk Q2-nya kita sama cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu dari data yang ada tadi untuk mempermudah nyari nilai data nantinya. Berarti kita cari ketemunya frekuensi kumulatifnya itu 6, 10, 12, 14, dan 19. Untuk Q2 rumusnya masih sama seperti tadi. QI sama dengan XI dikali N ditambah 1 dibagi 4. I-nya nanti diganti, misalnya kalau ditanyakan X2 berarti I-nya nanti diganti 2 gitu kan. X3 nanti I-nya diganti 3. Jadi Q2 sama dengan X2 dikali 19 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan X2 kali 20 bagi 4. Nah, 20 bagi 4 tadi berapa? 5 berarti kan nanti X2 dikali 5. 2 kali 5 berapa? 10. Berarti nanti ketemunya X10. Berarti kita cari nilai data ke-10. Nilai data ke-10 di mana?
Kalau ini kan cuma sampai 6. Nah, kalau ini berarti kan 10. 10 di sini itu berarti batasnya itu dari nilai 7, nilai ke-8 dan nilai ke-9 dan nilai ke-10 itu ada di sini. Jadi kalau kita cari nilai ke-10 berarti nilainya itu 12. Jadi Q2-nya itu sama dengan 12. Yang kedua yaitu desil. Desil itu membagi data menjadi 10 bagian sama besar, dan karena membagi 10 bagian sama besar maka ada 9 batasannya. Kalau kuartil tadi itu kan membagi 4 bagian sama besar yang ada 3 batasannya. Kalau desil itu 10 bagian sama besar, dia itu ada 9 batasnya. Nanti kita bisa bagi seperti yang kuartil tadi, nanti ada bagian kita bagi 10 bagian sama besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti nanti kan di situ ada 9 batasan kan. Nah, batasannya itu ada D1, D2, D3, D4 sampai D9. Nah, untuk mencari desilnya kita bisa menggunakan rumus DI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 10. Nah, atau XI kali N plus 1 dibagi 10. Yang membedakan dengan kuartil itu, kalau kuartil tadi kan dibagi 4. Nah, untuk desil itu kita bagi dengan 10. Karena tadi kan kalau kuartil itu membagi 4 kan, kalau desil itu membagi 10 bagian sama besar, jadi dibagi 10. Tapi untuk batasannya dia itu ada 9, jadi nanti yang dicari itu sampai 9 aja gitu. Nah, jika I kali N plus 1 dibagi 10 itu bukan bilangan bulat, maka kita bisa menggunakan DI sama dengan XK ditambah D dikali XK plus 1 dikurangi XK. Untuk contohnya, misal ada tabel berikut. Contohnya hampir sama seperti tadi, cuma yang ditanyakan ini desilnya, kita cari D5. Untuk mencari D5, untuk mempermudah nanti mencari nilai data ke berapa setelah dihitung, nanti kita buat frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Untuk pertama, dia itu frekuensi kumulatifnya itu 6. 6 ditambah 4, 10, dan seterusnya menghasilkan ini 6, 10, 12, 14, dan 19. Nah, untuk mencari D5-nya, kita bisa menggunakan rumus DI sama dengan XI dikali N plus 1 dibagi 10. Nah, karena tadi yang dicari D5, berarti D5 sama dengan X kali I-nya yang tadi itu kan D5 kan, berarti I-nya 5 kali 19 ditambah 1 dibagi 10. Nah, D5-nya sama dengan X5 kali 20 dibagi 10. 20 bagi 10 berapa? 2. Berarti 2 kali 5 itu 10. D5-nya itu X10. X10, X itu tadi itu kan nilai data, berarti nilai data ke-10 kita cari. Nilai data ke-10. 10 di sini, berarti nilai data ke-10-nya itu 12. Jadi D5-nya itu 12. Nah, kemudian untuk persentil, kalau persentil atau PI itu membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Dan karena membagi 100 bagian sama besar, maka ada 99 batasnya. Kayak kalau kuartil tadi 4, dia itu ada 3 batasan, kalau desil itu ada 9 batasan, kalau persentil itu ada 99 batasan. Jadi nanti ada P1, P2, P3 dan seterusnya sampai P99. Nah, untuk mencari persentil kita bisa menggunakan rumus sama seperti yang kuartil sama desil, cuma bedanya nanti dia itu dibagi 100. Jadi PI sama dengan XI dikali N plus 1 dibagi 100. Nah, untuk jika ditemukan I kali N plus 1 per 100 itu bukan bilangan bulat, maka kita bisa menggunakan rumus PI sama dengan XK tambah D dikali XK plus 1 dikurangi XK. Nah, untuk contohnya, untuk memahaminya, Ibu ada contoh seperti ini. Bentar. Misal ada tabel frekuensi seperti ini. Untuk nilai 33 dia frekuensinya 3, 34 frekuensinya 4, dan seterusnya untuk nilai 4
42 dia frekuensinya 8. Di jumlah frekuensinya ini menghasilkan jumlahnya itu 50. Nah, yang ditanyakan itu P6. Kita bisa mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Kenapa kita cari frekuensi kumulatif? Nah, itu untuk mempermudah kita nanti mencari nilai data ke berapa yang sesuai dengan diketahui yang sudah dicari di sini. Nah, kita cari frekuensi kumulatifnya, berarti untuk pertama ini itu 3 ditambah 4, 7 tambah 7, 14. Nah, seterusnya sampai 42 ditambah 8 itu 50. Untuk P6 kita bisa menggunakan rumus PI sama dengan XI dikali N plus 1 dibagi 100. P6 sama dengan, tadi kan I-nya yang di sini kan yang ditanya P6, berarti I-nya diganti 6. Berarti P6 sama dengan X6 dikali jumlah datanya itu 50 ditambah 1 dibagi 100. Ketemunya P6 sama dengan X6 dikali 51 dibagi 100. P6 sama dengan X 306 per 100. 306 dibagi 100 itu 3,06. Berarti P6 sama dengan X 3,06. Nah, X 3,06 itu di mana? Kan kita rada susah ya mencarinya kalau langsung. Kalau biasanya kan langsung 3, 4, 5. Nah, kalau 3,6 dia itu kan berbentuk desimal ya, bukan bilangan bulat. Nah, untuk yang bukan bilangan bulat kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Itu karena dia bukan bilangan bulat, kita bisa menggunakan rumus yang ini. PI sama dengan XK ditambah D dikali XK plus 1 dikurangi XK. Nah, karena tadi ketemunya itu P-nya itu 3,06, maka 3,06 itu kan terletak di antara 3 dan 4 ya, maka dia itu kita bisa ambil K-nya 3. Kenapa 3? Karena ini awalnya 3, jadi K-nya itu 3, kita ambil yang angka depannya ini untuk menjadikan K. Nah, untuk K plus 1-nya berarti tadi kan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, untuk D-nya itu kita bisa ambil yang ini dari nilai desimal yang belakangnya ini. Jadi kalau misalnya di sini 3,7 berarti kita ambil D-nya itu 0,7. Kalau misalnya di sini 3,5 berarti nanti kita ambil D-nya itu 0,5. Nah, karena di sini 3,06 maka kita bisa ambil 0,06 D-nya. Kita masukin ke rumus, temu P6. Karena tadi yang ditanyakan itu P6 sama dengan X3. Tadi kan XK, K-nya diganti 3. Nah, ditambah 0,06 dikali X4 dikurangi X3. X3 nilai data ketiga. Nilai data ketiga berarti kan masih di sini kan. Ini kan berarti nilai data 1, 2, dan 3. Berarti nilai data ketiganya itu 33 ditambah 0,06 dikali nilai data keempat. Nilai data keempatnya udah kan enggak. Kalau di sini kan batasnya cuma sampai, frekuensinya cuma sampai 3. Nah, untuk nilai data keempatnya berarti masuknya di sini frekuensi kumulatif yang ini 7. Berarti kan di sini mulai dari 4 sampai 7, mulai dari nilai data keempat sampai ke 7 dia nilainya 34. Jadi untuk nilai data keempat yaitu 34 dikurangi untuk nilai data ketiganya tadi sama 33. Temu P6 sama dengan 33 ditambah 0,06. 34 dikurangi 33 itu 1. Berarti 0,06 dikali 1 ditambah 33. Hasilnya 33,06. Itu untuk persentilnya. Nah, untuk yang contoh lainnya nanti kita bisa kalian bisa cari. Misal kalau ditanyakan P25 itu hasilnya berapa, nanti kita bisa langsung cari dengan yang menggunakan rumus tadi. Nah, kalau misalnya hasilnya desimal, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini. Kita cari desimalnya tadi itu berapa gitu. Nah, untuk data kelompok itu rumusnya tidak jauh dengan median. Kalau median kemarin itu kan rumusnya L ditambah P dikali N per 2 min F dibagi Fm.
Nah, kalau yang ini rumusnya tidak jauh berbeda dengan rumus mediannya untuk data kelompok ukuran letak datanya. Kalau misal kuartil, kalau kuartil tadi itu kan membagi menjadi 4 bagian sama besar, dan karena membagi 4 bagian maka ada 3 batasannya, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk rumusnya, kalau untuk median kemarin itu kan yang ini itu N dibagi 2. Nah, untuk kuartil, desil, dan persentil, nanti rumusnya itu nanti hampir sama. Nanti I kali N, yang membedakan nanti untuk pembaginya. Kalau kuartil itu dibagi 4, kalau desil itu dibagi 10, dan kalau persentil itu dibagi 100. Jadi QI sama dengan TB ditambah P dikali I kali N dibagi 4 dikurangi F dibagi F kecil, dimana kelas kuartilnya itu XI kali N dibagi 4. Jadi nanti kita cari kelas kuartilnya terlebih dahulu dengan ini, XI kali N dibagi 4. Kemudian untuk TB-nya, TB itu merupakan tepi bawah kelas kuartil. Nah, kita kan udah cari kelas kuartilnya, nanti kita cari TB-nya, tepi bawahnya. Kemudian P itu merupakan panjang kelas interval. F besar itu merupakan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kuartil. Nah, untuk F kecil itu merupakan frekuensi kelas kuartilnya. Dan N-nya itu banyak data. Jadi kalau misalnya datanya 50, berarti ini 50 gitu. Misalkan ada contoh seperti ini. Kita ambil contoh yang tadi, data yang tadi 30 sampai 39, 40 sampai 49, dan 90 sampai 99 dengan jumlah data itu 80. Kita disuruh cari Q1-nya atau kuartil satunya. Kita cari, kan punya data, nanti kan kita membutuhkan mengetahui nilai data ke gitu. Misalnya data ke 4 gitu. Harus, kalau kita butuh itu berarti kita cari itu berarti kita harus mempunyai frekuensi kumulatif. Kita cari frekuensi kumulatifnya dari data ini. Jadi yang pertama itu 3 ditambah 5 itu 8, 8 ditambah 2 itu 10, dan seterusnya sampai 60 ditambah 20 itu 80. Jadi nanti nilai banyak datanya itu 80. Kita cari letak kelas kuartilnya terlebih dahulu. Letak kelas kuartil tadi rumusnya kan XI dikali N dibagi 4 sama dengan XI, karena kita cari yang ditanyakan itu Q1, berarti I-nya itu diganti 1. Nah, N-nya ini tadi kan banyaknya datanya itu 80, berarti X1 dikali 80 dibagi 4. 80 dibagi 4, 20. Nanti kita cari nilai data ke 20. Nilai data ke 20 kalau di sini mungkin enggak kan? Soalnya ini kan sampai data ke 10. Berarti bukan ini. Nah, untuk nilai data ke 20 berarti letaknya di sini. Berarti mulai dari data ke 11, 12, 13 sampai 23 itu ada di sini dengan kelas intervalnya itu 60 sampai 69. Dilihat dari frekuensi kumulatifnya yaitu 23, berarti terletak pada data ke 11 sampai ke 23. Jadi nanti kelasnya yang dipakai itu 60 sampai 69 ini. Kita cari TB-nya. TB-nya itu kan tepi bawah kelas kuartil. Tepi bawah kelas kuartil itu dicari dengan batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 59,5 yaitu 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Untuk P-nya panjang kelasnya kita bisa kurangkan antara 49 sama 39, ketemunya 10, jadi panjang kelasnya itu 10. Untuk F besar atau frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kuartil, jadi tadi kan frekuensi kumulatif kelas kuartilnya kan 23. Kalau dicari F besar atau frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil berarti 10, berarti F-nya itu 10. Nah, F kecilnya itu frekuensi kumulatif kelas kuartil, berarti ini 13. Frekuensi kan kelas kuartilnya 23, berarti frekuensinya itu
13. Jadi F kecilnya itu 13. Karena udah diketahui data-datanya, kita masukin ke rumusnya. Rumusnya itu tadi QI sama dengan TB ditambah P dikali IN dibagi 4 dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, Q1 kan tadi yang ditanya Q1 sama dengan tadi tepi bawahnya itu ketemunya 59,5 ditambah panjang kelasnya 10 dikali 1 kali 80 dibagi 4 dikurangi 10 dibagi 13. Itu 59,5 ditambah 10 dikali 1 kali 80 bagi 4 kan 20, berarti 20 dikurangi 10 dibagi 13, berarti 59,5 ditambah 10 dikali 10 dibagi 13. Berarti Q1 nya 59,5 ditambah 10 dikali 0,76. Nah, 10 kali 0,76 itu 7,6. Jadi Q1 nya 59 tambah 5 ditambah 7,6 yaitu 67,1. Jadi untuk kuartil satunya itu ketemunya 67,1. Nah, untuk mencari kuartil 2 dan 3 itu sama caranya, cuma nanti I-nya itu diganti sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu ada desil. Pengertiannya sama seperti yang tadi, membagi 10 bagian sama besar dengan 9 batas. Jadi ada D1, D2, D3 dan sampai D9. Nah, untuk mencari kelas desilnya kita bisa menggunakan rumus seperti tadi. Yang membedakan itu nanti ini itu I kali N dibagi 10. Cuma itu yang membedakannya. Untuk keterangannya sama, tapi kita cari kelas desilnya terlebih dahulu yaitu I kali N dibagi 10. Untuk contohnya sama seperti tadi, kita cari untuk contohnya itu sama seperti tadi, ada kelas 30 sampai 39, frekuensinya 3 sampai nih frekuensi terakhir 20 dengan jumlah datanya itu ada 80. Disuruh mencari D2-nya atau desil 2. Kita cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Ketemunya sama seperti tadi, kita ambil data yang tadi aja, yaitu 3, 8, 10, 23, 48, 60, dan 80. Kita cari kelas desilnya terlebih dahulu dengan rumus XI kali N dibagi 10. I-nya tadi karena yang ditanya itu D2, berarti I-nya diganti 2, berarti X2 dikali N-nya itu jumlah datanya itu 80, berarti X2 dikali 80 dibagi 10. Ketemunya itu X16. X16 itu kan masih terletak di sini ya. Ini kan berarti frekuensi kumulatif 23 terletak pada data 11 sampai 23. Jadi letak kelas desilnya itu 60 sampai 69. Kita cari TB-nya seperti tadi, 60 dikurangi 0,5 yaitu 59,5 dengan panjang kelasnya itu 10. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil itu 10 dan F kecil atau frekuensi kumulatif kelas desilnya itu 13. Kita masukin ke dalam rumus. Jadi D2 sama dengan 59 ditambah 5, 59,5 ditambah 10 dikali 2 kali 80 dibagi 10 dikurangi 10 dibagi 13. 59,5 ditambah 10, 16 dikurangi 10 dibagi 13. Berarti 59,5 ditambah 10 dikali 6/13. 6/13 itu berapa? 0,46. Kali 10 itu 4,6. 4,6 ditambah 59,5 hasilnya 64,1. Jadi D2-nya itu 64,1. Yang terakhir itu ada persentil. Persentil itu membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Karena persentil itu membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Karena membagi 100 bagian sama besar, maka ada 99 batasnya, yaitu P1, P2, P3 sampai P99. Nah, untuk mencari persentilnya kita bisa menggunakan rumus
sama seperti yang kuartil sama desil, cuma bedanya nanti pembaginya itu dia 100. Nah, dimana kelas persentilnya itu XI kali N dibagi 100. Keterangannya tadi sama, TB itu tepi bawah kelas persentil, P itu panjang kelas interval, F besar itu frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas persentil, dan F kecil itu frekuensi kelas persentil. N-nya itu banyaknya data. Misal Ibu punya contoh sama seperti tadi, kita disuruh mencari P35. Kita cari frekuensi kumulatifnya, ketemu seperti itu. Nah, untuk kelas persentilnya itu XI kali N dibagi 100. X tadi kan yang dicari itu P35, berarti I-nya diganti 35. X35 dikali 80 dibagi 10, ketemunya itu X28. Nah, X28 itu terletak pada kelas interval 70 sampai 79. Dilihat dari frekuensi kumulatif 48. Berarti dia itu terletak pada data 24 sampai 48. 24 sampai 48. Nah, 28 kan berarti masuk di sini kan. Berarti kelas intervalnya itu 70 sampai 79. Nah, kita ambil tepi bawahnya, yaitu 70 dikurangi 0,5, yaitu 69,5, dan panjang kelasnya itu 10. Untuk F-nya, F besar itu atau frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil, karena kelas persentilnya itu 48, jadi kelas sebelumnya itu 23, ya kan? Berarti F-nya itu, F besarnya itu 23. Untuk F kecilnya atau frekuensi kelas persentilnya, dia itu kan di sini kelasnya itu kita ambil 70 sampai 79. Jadi frekuensinya itu kita ambil yang 25. Nah, penyelesaiannya karena udah diketahui tadi, kita masukin ke rumus. Jadi P35 sama dengan 69,5 ditambah 10 dikali 35 dikali 80 dibagi 100 dikurangi 23 dibagi 25. 69,5 ditambah 10 dikali 28 dikurangi 23 dibagi 25. Ketemunya itu 5/25. 5/25 itu berapa? 5/25 berarti kan 1/5. Nah, 10 dibagi 5 itu berarti 2. Berarti 69,5 ditambah 2 yaitu 71,5. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Kalau misalnya ada yang belum paham, kalian bisa menanyakan lewat WA group gitu kan, atau enggak japri ke ibu gitu kalau ada yang masih bingung tentang persentil, kuartil, dan desil gitu. Nah, sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.